Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik toko elektronik di Kabupaten Sumedang ludes dilalap si jago merah. Truk pengangkut terlibat kecelakaan. 2 ekor sapi mengamuk di tol Jakarta Cikampek sehingga arus lalu lintas macet panjang. Seorang balita terjatuh ke kubangan dan ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditandu karena jalan rusak parah dan berkubang di Kabupaten Garut. Kebijakan pemerintah terkait kuota jamaah haji berdampak pada kuota di setiap kabupaten kota. Ada daerah yang kuotanya berkurang sangat banyak, namun ada juga yang kuotanya naik hingga 2 kali lipat. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru terkait penyamaan masa tunggu haji di setiap daerah, yaitu 26 tahun. Kebijakan ini pun berdampak pada jumlah kuota haji di setiap kabupaten kota. Seperti di Kota Banjar yang memiliki kuota haji setiap tahun di kisaran 200 jamaah. Namun setelah ada kebijakan berubah menjadi 10 jamaah untuk tahun 2026. Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Tasikmalaya. Dari awal kuota 1.300 jamaah, kini hanya 300 jamaah untuk tahun 2026. Kabupaten Garut turun dari 1.805 menjadi 109 di tahun 2026. Namun berbeda dengan Kota Tasikmalaya yang justru mengalami kenaikan dari awalnya 617 kuota menjadi 1.331. Hal ini membuat bahagia calon jamaah yang awalnya tidak terdaftar. Laboratorium kesehatan daerah pun dipenuhi oleh calon jamaah setiap harinya. Perubahan. Maksudnya perubahan. Harusnya 2027. Iya. Tapi 2026 ada perubahan. Iya. Jadi dipanggil. Alhamdulillah ya Pak ya. Senang nggak Pak? Ya, alhamdulillah bisa. Itu tahunnya dari mana Bapak? Dari teman aja. Ada perubahan data kuota Tasik katanya gitu. Coba cek benar jadi masih 2026 gitu. Oh gitu. Sebelumnya kan 2027 habis tadi diambil darah, diserahkan, sekarang mau dirawat. Oh. Tidak sedikit yang kecewa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang baru. Para calon jemaah pun hanya bisa menunggu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Petugas gabungan merazia sejumlah lokasi penambangan emas liar di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Namun petugas tidak menemukan penambang liar. Petugas pun langsung menutup lubang bekas penambangan untuk mencegah tanah longsor. Aparat gabungan dari PT Antam Pongkor dibantu kepolisian, TNI, serta warga sekitar merazia lokasi penambangan emas liar di wilayah Gunung Pongkor Rabu siang. Razia menyasar kawasan lahan penambangan emas aneka tambang Gunung Halimun Salak di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Petugas mendapati lokasi penuh bekas galian, namun penambang emas tidak ditemukan. Petugas langsung menutup seluruh lubang bekas galian. Penertiban dan penutupan lubang bertujuan mencegah tanah longsor di kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang kerap dipicu penambangan emas liar. Kegiatan patroli pada kali ini bertujuan satu untuk mengurangi kegiatan peti yang disinyalir terjadi di wilayah Yuk kami. Kemudian sasarannya adalah gubuk-gubuk peti dan lubang-lubang peti, di mana gubuk-gubuk peti yang kita temukan kita tertibkan dan lubang-lubang yang kita temukan juga kita langsung tutup. Ada berapa lokasi nih yang akan nanti ditargetkan? Sementara kalau yang sekarang kita lakukan satu titik dulu yaitu ke longsoran. Oke. Nah, kegiatan ini berapa hari dan dilaksanakan? Target sesuai dengan permintaan dari PT Antam kita laksanakan dari mulai hari ini sampai dengan hari Jumat. Oke. Nah, berapa personil yang diturunkan hari ini? Untuk personil yang diturunkan tadi kurang lebih 215 personil gabungan TNI Polri dan Linmas, kemudian juga dari security, kemudian juga dari kehutanan. Oke, nah himbauan ini terhadap masyarakat yang masih tetap beraktivitas sebagai penambang liar gimana nih dan?
himbauannya terhadap masyarakat? Himbauan terhadap masyarakat yang melakukan penambang liar tentunya kita juga berikan persuasif kepada mereka. Andai kata kita temukan nanti di lokasi penambangan, kita akan lakukan penindakan sesuai dengan ranah hukum yang berlaku. Disinyalir rahasia ini sudah bocor sehingga penambang sudah kabur duluan. Keberadaan tambang emas liar meresahkan warga sekitar karena para penambang biasa melebur hasil emas dengan bahan kimia sehingga kerap memicu munculnya berbagai penyakit. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi membuat tembok penahan tebing ambruk, material longsor merusak rumah warga dan menimbun seorang bocah perempuan. Tembok penahan tebing atau TPT setinggi 5 meter ini tiba-tiba ambruk di kawasan Cilambe, kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Material longsor merusak sejumlah rumah warga dan menimbun 3 unit kendaraan sepeda motor. Peristiwa yang terjadi sekitar jam 6:30 pagi ini sempat membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah. Tidak ada korban jiwa, namun seorang bocah perempuan yang tengah tertidur sempat tertimbun. Beruntung, bocah tersebut hanya mengalami luka ringan. Sebelum kejadian, hujan deras mengguyur kawasan ini selama 2 jam lebih. Itu adalah bentuknya TPT dan menimpa satu rumah atau satu kontrakan gitu kan. Terus untuk warga sendiri sementara diungsikan ke kerabat terdekat. Berdasarkan pantauan bahwa emang belakangan ini hujan intensitas tinggi terus terjadi, dan ini juga salah satunya adalah hujan dan juga ada aliran air yang dari jalan masuk ke daerah ini. Bangun tidur nggak tahu ada bruk 2 kali itu bruk gitu, udah langsung masyarakat sini semua. Kira RW yang di atas sana nggak taunya yang sini gitu. Hujan dulu 2 kali jam 4:30, berhenti jam 6 hujan lagi sampai 7:30. Besar hujannya. Tadi nimbun korban, Pak, ada korban anak kecil atau gimana, Pak? Iya, anak korban anak kecil yang ketimun tadi. Pas lagi tidur? Alhamdulillah pas lagi tidur, sarapan pagi tadi sama ibunya. Kondisi tanah labil juga dipicu akibat adanya aliran air yang tersumbat saat diguyur hujan deras. BPBD mencatat ada 2 unit rumah rusak berat. Sebanyak 5 kepala keluarga atau 18 jiwa terpaksa harus diungsikan karena kondisi tanah labil. Masyarakat diimbau waspada dengan cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, terutama bagi warga yang tinggal di bibir tebing. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Gara-gara jalan rusak parah dan berlubang, seorang balita ikut terjatuh dari motor bersama orang tuanya saat melewati Jalan Raya Singajaya di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Bahkan seorang ibu yang sedang melahirkan terpaksa ditandu untuk dibawa ke puskesmas karena jalan yang sama tertutup truk mogok. Balita ini harus merasakan dampak kerusakan jalan di Jalan Raya Singajaya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Dari video amatir warga, balita ini terjatuh dari motor bersama orang tuanya karena terjebak dalam kubangan. Di video amatir lain, dampak jalan rusak di jalur yang sama juga dirasakan seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Ia harus digotong menggunakan kayu lantaran jalan tertutup truk yang mengalami patah roda as akibat jalan rusak. Harunya ya nu ngalahirkeun langkung tadi ya Allah. Warga menyayangkan jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan ini tak kunjung diperbaiki, padahal sudah rusak bertahun-tahun. Ya, harapan masyarakat jalan seperti ini, jadi sebelum diperbaiki jalur jalannya, jadi saluran airnya harus diperbaiki, tolong kepada pemerintah, karena masyarakat Kecamatan Banjarwangi sangat memerlukan akses jalan. Ini kan jalan protokol, jalan umum, bukan jalur desa. Bupati Garut tidak membantah.
Ia berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jalan kabupaten tersebut karena butuh anggaran besar. Rencananya kabupaten akan membuat pelebaran. Kenapa? Karena kita ingin minta bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu mensyaratkan minimal 4 meter. Jadi sama kabupaten kita lebar dulu, sama kita bikin gorong-gorongnya. Nanti kalau sudah siap, baru kemudian dari pemerintah pusat. Nah, IJD. Nah, yang menarik adalah dari IJD pusat tidak harus nunggu N-1. Itu kalau diajukan bisa langsung dilaksanakan pemerintah. Sudah banyak. Namun Bupati belum bisa memastikan kapan perbaikan jalan ini dilakukan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.